Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjabarkan hasil diskusi kelompok kami dengan materi pengukuran kinerja kompensasi manajemen. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Fiara Ayu Priyandini, selanjutnya Febrian Nisanuril Ahya, Abdul Salim, selanjutnya Angelia Novianti, dan terakhir Rihadatul Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelia Novianti, NIM Dikit terakhir 123 dari kelompok 6 pengendalian bisnis dengan materi pengukuran kinerja kompensasi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu konsep ukuran kinerja. Sebelum membahas mengenai pengukuran kinerja, maka akan sangat penting untuk terlebih dahulu mengetahui arti kata dari kinerja. Kinerja atau performance yaitu penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi, karyawan, dan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai monitoring dan pelaporan program berjalan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja ini sangat penting dalam suatu organisasi, karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi dan dapat digunakan sebagai dasar menyusun imbalan atau dasar menyusunan strategi perusahaan atau organisasi. Kinerja dan pengukuran kinerja ini saling berhubungan dikarenakan untuk menilai sebuah kinerja yang ingin dicapai, maka ukuran kinerja diperlukan sebagai penilaian kinerja yang telah dilakukan. Tujuan pokok adanya pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi personal atau individu dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Penilaian kinerja juga digunakan untuk menekan perilaku yang tidak diinginkan serta mendorong perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta imbalan balik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Jadi pengukuran kinerja ini digunakan untuk mengukur kinerja karyawan dalam suatu organisasi dan menentukan dasar imbalan yang akan diberikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pengukuran kinerja. Menurut Mahmudi tahun 2010, sistem pengukuran kinerja ialah suatu proses penilaian pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisien penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, perbandingan hasil kerja dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Manfaat pengukuran sistem kinerja yaitu mengetahui tingkat capaian tujuan organisasi. Yang kedua yaitu menyediakan sarana pembelajaran pegawai, dan yang ketiga memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya, dan yang keempat yaitu memberikan pertimbangan dan sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan dan hukuman. Yang kelima memotivasi pegawai. Yang keenam menciptakan akuntabilitas publik. Selanjutnya, balance scorecard. Balance scorecard merupakan pengukuran kinerja yang sangat komprehensif dan terintegrasi yang mengacu pada aspek keuangan dan non-keuangan. Menurut Widodo, balance scorecard hadir untuk menggantikan konsep scorecard model lama yang hanya mengejar profitabilitas jangka pendek saja. Menurut Susilo, balance scorecard sebagai kerangka kerja yang menyeluruh untuk menerjemahkan visi dan misi perusahaan dalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu.
Kemudian konsep balance scorecard berkembang sejalan dengan perkembangan pengimplementasian konsep tersebut. Balance scorecard terdiri atas dua kata. Yang pertama, balance yang artinya berimbang, dan scorecard yang artinya kartu skor. Pada tahap awal eksperimen, balance scorecard merupakan kartu skor yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja eksekutif. Melalui kartu skor yang hendak diwujudkan eksekutif di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja eksekutif. Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja eksekutif diukur secara berimbang dari dua perspektif, yaitu keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Dalam perkembangan selanjutnya, balance scorecard tidak hanya berkaitan dengan kartu yang dipakai untuk mencatat skor eksekutif. Balance scorecard lebih dimanfaatkan sebagai alat yang efektif untuk perencanaan strategi. Kekuatan sesungguhnya balance scorecard bukan terletak pada kemampuan sebagai pengukur kinerja eksekutif, namun justru pada kemampuan sebagai alat perencanaan strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Sanuraya akan menjelaskan tentang Public Sector Scorecard. Public Sector Scorecard ialah pemetaan strategi terintegrasi, peningkatan layanan, dan kerangka pengukuran kinerja. Berfokus pada hasil, termasuk nilai uang, proses dan penyimpanan layanan, juga kemampuan staf pendukung dan proses untuk memberikan hasil yang diinginkan. Sektor Public Scorecard atau PSS memiliki 3 fase. Yang pertama yaitu pemetaan strategi, kedua peningkatan layanan, yang terakhir yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu strategi pemetaan. Pemetaan strategi dalam kerangka PSS hanya berfokus pada hubungan antara komponen hasil, proses, dan kapabilitas, di mana melibatkan isu-isu seperti hasil strategi yang diharapkan, pengguna layanan, pemangku kepentingan, dan juga hasil keuangan. Kemudian akan diadakan seminar manajemen risiko untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko, yang mana dilengkapi dengan draft peta strategi. Proses pengurangan dan penghapusan risiko akan diterapkan dan ditambahkan pada peta strategi serta budaya manajemen risiko. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas layanan. Peserta pelatihan akan dibina untuk mendiskusikan bukti atau data yang tersedia untuk membuat alat latar belakangnya sesuai, seperti diagram alur, pemikiran sistem, dan manajemen layanan sebagai pelengkap. Selain itu, realisasi hasil dalam peta strategi akan dilakukan pada seminar berikutnya yang lebih menitik beratkan pada budaya dukung masyarakat, perbaikan, inovasi, dan pembelajaran daripada budaya menyalahkan. Yang terakhir yaitu pengukuran dan evaluasi. Metode pengukuran kinerja yang digunakan dapat bersifat kualitatif, bukan hanya berfokus pada indikator kuantitatif. Selain itu, analisis dan pembelajaran evaluasi kinerja juga dapat lebih memahami kinerja organisasi, karena tidak hanya memberikan kesempatan untuk menunjukkan sebab akibat. Selain itu, analisis dan pembelajaran evaluasi kinerja juga dapat lebih memahami kinerja organisasi, karena tidak hanya memberikan kesempatan untuk menunjukkan sebab dan akibat, akan tetapi juga memberikan dukungan yang berguna untuk menangani hal tersebut. PSS memiliki jumlah sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan PSC, di mana PSS menekankan prosedur yang diprakarsai oleh proses yang mengarah pada hasil dan kemampuan. Pada saat yang sama, komponen PSS yang berbeda akan diperkenalkan secara rinci, yang mencakup hasil kinerja utama seperti tujuan organisasi yang ingin dicapai atau hasil yang diharapkan dari pengguna dan pemangku kepentingan utama lainnya. Juga menghasilkan sektor keuangan, yaitu neraca pembayaran, pendanaan terjamin, dan nilai uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem kompensasi manajemen. Manajemen kompensasi adalah proses pengembangan dan penerapan strategi kebijakan serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan orang-orang yang diperlukan dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka. Atas dasar pengertian tersebut, maka yang perlu
elaborasi bahwa pemberian kompensasi diharapkan mencegah pegawai atau karyawan atau pekerja keluarga meninggalkan perusahaan atau organisasi. Pemberian kompensasi yang dapat mencegah pegawai keluar dan perusahaan tentulah kompensasi yang tepat jumlahnya. Dalam arti kompensasi tersebut layak dan seimbang dengan jasa yang dikorbankan oleh para pegawai dan mungkin sebanding pula dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi luar lainnya untuk jenis pekerjaan yang sama. Manajemen kompensasi merupakan hal yang bersifat eksklusif, terpisah dari bagian lain dalam perusahaan atau organisasi. Sistem kompensasi non-finansial yang dikembangkan oleh manajemen kompensasi akan memuaskan kebutuhan individu atas tantangan, tanggung jawab, keberagaman, pengaruh, dan pengambilan keputusan. Pengembangan keterampilan serta itu sistem kompensasi finansial akan melengkapi prosedur untuk mengetahui tingkat pasar, penilaian jabatan, pembuatan, serta pemeliharaan struktur upah, serta memberi manfaat kepada karyawan. Yang pertama, bentuk kompensasi. Kompensasi yang diberikan organisasi adalah yang berbentuk uang dan ada yang tidak berbentuk uang. Kompensasi yang berwujud upah pada umumnya berbentuk uang sehingga kemungkinan nilai-nilai turun naik. Misalnya dengan adanya kebijakan pemerintah tentang devaluasi, maka meskipun upah yang diterima dalam upah adalah sama, tetapi secara realnya daya belinya akan turun. Untuk itulah setiap organisasi harus selalu mengikuti turun naiknya nilai upah dan mencoba untuk menyesuaikan keuangan. Dengan demikian, setiap organisasi harus meneliti pengaruh perbuatan nilai uang rupiah terhadap para pegawainya. Organisasi dapat memutuskan untuk menaikkan upah bila mana kenaikan upah tersebut justru lebih baik. Hal itu berarti jumlah tambahan uang yang diberikan itu jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh akibat kenaikan upah tersebut. Statis tidak terbatas hanya karena organisasi tersebut tidak mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan nilai uang, tetapi statis dalam arti yang sangat luas. Yang kedua, penetapan kompensasi. Masalah kompensasi harus memiliki pedoman untuk menentukan kompensasi yang tepat. Jumlah bukti persis tidak hanya terbatas, tetapi ada banyak faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan. Jumlah kompensasi yang pantas berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, dan jumlah kompensasi yang pantas antara satu negara dengan negara lainnya juga berbeda. Selain itu, kebutuhan yang tepat antara satu karyawan dan karyawan lainnya tidak sama. Kalaupun sulit, harus bekerja keras karena penentuan kompensasi sangat penting sehingga dapat menentukan kompensasi yang sesuai. Yang ketiga, tanggung jawab organisasi tentang kompensasi. Thomson percaya bahwa kompensasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang bekerja untuk satu organisasi daripada yang lain. Berdasarkan uraian tersebut, diyakini bahwa berdasarkan pemahaman tersebut, tampaknya dua pihak memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi saling terkait dan ditentukan bersama. Pihak pertama adalah karyawan yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan suatu kegiatan yang disebut pekerjaan. Sedangkan pihak kedua merupakan organisasi yang mengemban kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan reward atau remunerasi bagi pihak pertama untuk melaksanakan tugasnya. Pekerjaan yang diberi penghargaan bukan aktivitas untuk mencapai tujuannya, atau pekerjaan yang dilakukan di luar organisasi dengan pengaturan gaji suatu organisasi, khususnya organisasi nirlaba, merupakan faktor penting yang dapat menarik, mempertahankan karyawan untuk memberikan manfaat bagi organisasi. Yang keempat, sistem kompensasi. Sistem penggajian yang baik merupakan sistem yang dapat menjamin kepuasan anggota organisasi. Sistem ini memungkinkan organisasi memperoleh, mempertahankan, dan mempekerjakan banyak karyawan dengan sikap dan perilaku yang positif, dan karyawan tersebut bekerja secara produktif
untuk kepentingan organisasi. Oleh karena itu, pada dasarnya sistem kompensasi tidak dapat ditentukan secara mutlak, tetapi relatif. Artinya, gaji setiap karyawan harus dihitung relatif terhadap gaji karyawan tersebut. Dalam menentukan kompensasi yang adil, perlu diperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama adalah A. Memperkirakan standar kontribusi maksimum. Yang B. Menggunakan konsep perbandingan sosial untuk menentukan besarnya kompensasi. Dan yang C adalah dalam proses pelaksanaan pemantauan, karyawan dapat merasa tidak puas karena secara teoritis karyawan yakin bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil atau adil, akan mencoba untuk menolak atau memprotes perilaku tidak adil. Sekian. Berikut tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.